Shalom. Shalom. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih kita dapat berkumpul lagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan bagi kita. Kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari ini untuk semua kebaikan-Mu bagi kami, Bapa. Bapa, ampuni kami, Bapa. Semua apapun yang kami lakukan, Tuhan, ampuni kami, Bapa. Pagi hari ini, Bapa, kami mau memuji Engkau, Bapa. Kami minta, Bapa, penuhi kami, Bapa. Kuduskan setiap hati kami, Bapa. Biarlah ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu, Bapa. Biarlah Roh Kudus Engkau mengalir bersama kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Ku
Haleluya, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Jemaat bangkit kembali duduk, kita akan memberikan persembahan.
Tiba saya kita akan mempersiapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kasih Allah itu sungguh terbukti bagi kita semua di pagi hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku serah dan ku serah selama hidupku. Ku serah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku serah, ku serah, ku serah dan ku serah selama hidupku. Ku serah Kau Tuhan.
Tuhan. Amin. Segala pujian, keagungan, kehormatan, kejayaan hanya kepada-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih banyak buat kehadiran-Mu Roh Kudus pada hari ini, pada saat ini, pada menit ini Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan-Mu baik bagi hari ini. Rancangan-Mu adalah sejahtera bagi kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami sudah datang kepada-Mu dengan berbagai macam puji dan bahkan penyembahan kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan duduk di sekitar firman-Mu Tuhan. Kami percaya ketika firman dikabulkan, mari buka hati dan pikiran kami, dapat kami menjadi berkat baik ini 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa kepada yang tidak berasal daripada-Mu ketika firman dikabulkan. Kami berkata bahwa kami tolak, kami bangga, kami hati bangga di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berfirmanlah kepada kami, sebab kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom yang kedua. Shalom. Puji nama Tuhan, luar biasa. Tuhan baik, sangat baik, bahkan teramat baik bagi kita. Terima kasih buat tim pengembalaan telah mempercayakan saya untuk membawa kabar baik. Kami percaya ketika kami ada di dalam Kristus Yesus, berarti Tuhan ada juga di dalam hati kita. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Mari kita belajar perenungan firman Tuhan. Saya ambil dari Mazmur. Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Perikopnya perasaan tenang dekat Allah. Saya akan baca silih berganti. Saya akan baca ayat yang ganjil. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi akan membaca ayat yang genap. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Ayat 2. Hanya dekat hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mereka hanya bermaksud menghapuskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Janganlah percaya pemerasan. Janganlah menaruh harap sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat
melekat padanya. Sama-sama. Dan daripadamu sebab engkau membalas setiap orang dengan perbuatannya. Berbahagialah mereka yang mendengar sabda kebenaran firman Tuhan dan mereka melakukan. Berikutnya menyatakan bahwa hidup tenang hanya pada Allah. Hidup tenang hanya pada Allah. Ya, ini mengatakan benar. Seseorang ada penulisan di Alkitab bahwa pemuda satu dia ini kaya raya. Dia terasa tersiksa karena dia punya banyak hal yang mewah. Tersiksa dia punya banyak hal. Lumayan banyak. Ini ada di Perjanjian Baru. Lalu dia datang sama Yesus. Tuhan, dengan apakah saya mau berbuat terkait dengan nama kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Tuhan menjawab simpel saja. Pulang lalu buatkan harta milikmu, lalu ikutlah aku. Tetapi pemuda ini dengan kata hati dia balik. Salah seorang ini dia kaya raya, punya rumah bermega-mega, gedung tinggi-tinggi. Tetapi dalam tiap malam dia harus tidur itu tidak nyaman, tidak tenang. Sedikit kucing membongkar belotengan. Dia bilang, "Hei, tuh lihat, Bapak itu kucing. Kalau anjing gonggong di pekarangan rumahnya, penjaga, tuh lihat itu siapa? Bapak, itu anjing sama anjing mereka berkelahi." Dia memiliki harta yang lebih banyak, namun dia tidak punya ketenangan dalam dirinya. Firman katakan jelas, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bapak Ibu, kenyamanan itu hanya ada pada Kristus Yesus. Suatu saat pacar yang kaya raya ini dia meninggal, dia melepaskan seluruh harta bendanya di rumah. Cuma yang dia miliki adalah tanah yang panjang 2 meter, lebar 1 meter. Karena dia tidak tenang di dalam Yesus, di hatinya bertenang di dalam harta benda miliknya. Berkat apa yang diperoleh pemazmur ketika dia dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, ketika Daud yang melayani menjaga kambing domba itu selalu mulutnya mengamunkan dengan puji-pujian. Dia merasa bahwa di dalam Yesus ada ketenangan. Dia merasa di dalam Yesus ada perlindungan. Dia merasa bahwa di dalam Yesus adalah segala jalannya. Sehingga dalam penjagaan, dalam penyembahan, Tuhan memberi dia keselamatan. Dari satu keselamatan, dia berangkat ke keselamatan yang lain. Oleh sebab itu, Mazmur mengatakan, hanya pada dekat pada Yesus sajalah keselamatan itu ada di hati. Banyak orang mencari kesana kemari, tapi mereka tidak tahu bahwa sosok Yesus Kristus inilah yang bisa mengantar Anda keluar dari berbagai masalah. Artinya Anda tenang di dalam persoalan. Bagian satu, berkat apakah yang diperoleh pemazmur ketika ia dekat dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dari ayat yang kedua, multimedia berkatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatan. Bapak Ibu, ketenangan daripada Tuhan ini yang bisa membawa kami kuat. Walaupun ada badai, walaupun ada persoalan, walaupun ada masalah, hanya hati kita dekat sama. Di sana kita bisa mendapat jalan keluar.
kita bisa mendapat jalan keluar untuk keluar dari persoalan. Bapak Ibu, hidup ini jangan kita anggap bahwa hidup ini gampang, tetapi ini adalah gampang sulit. Oleh sebab firman katakan, dekat saja sama Tuhan. Engkau dekat saja berarti Tuhan juga pasti dekat dengan Anda. Ketika dalam pergumulan doa-doa Anda mengangkat tangan, Tuhan pasti menurunkan tangan menjamah Anda. Oh, luar biasa. Orang ini selalu mulutnya mengangkat dengan pujian penyembahan, mulutnya dengan doa-doa. Tapi dia dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini memang ketenangan yang sementara mereka cari tidak akan terdapat kecuali mereka sungguh-sungguh memberi dirinya kepada Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh ada dalam hadirat Tuhan. Ketenangan hanya engkau dapat. Saya beberapa mengalami masalah yang ribet. Bapak kenapa nggak boleh dipukul bapak? Tenang, saya berdoa. Puji nama Tuhan. Ketenangan ini sehingga dalam proses anak saya bisa dipulihkan. Saya sudah bilang, Tuhan, saya serahkan persoalan ini ke dalam tangan. Mereka yang mengenai, mereka paling bingung lagi. Kita minta maaf, kita sudah salah. Memang salah besar. Tenang di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia akan menjawab persoalan Anda, Dia akan menjawab segala pergumulan Anda, Dia akan menolong Anda kemanapun Anda pergi. Bahwa tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong bagi kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu bagian pertama. Bagian kedua, sebagai apakah pemazmur memposisikan Allah sehingga dia bisa mendapatkan berkat. Kalau juga poin yang ketiga, ayat yang ketiga. Ini jawabannya, hanya dialah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Gunung batu menggambarkan bahwa posisi Tuhan tidak akan yang tergoyahkan. Posisi Tuhan adalah dia kuat. Dia terlagi di segala raja. Engkau mau datang bagaimanapun tetapi Tuhan ini satu-satunya penolong. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Persoalan boleh datang, masalah boleh datang, tetapi perlu ada ketenangan diri. Membaca, melihat. Kadang-kadang sebagai orang tua, kadang-kadang sebagai saya tua, langsung saja mengambil keputusan hari itu. Kita benar. Tetapi perlu ketenangan di dalam Yesus. Kalau kita membawa jalan keluar, Tuhan menuntun Anda dari satu persoalan ke persoalan lain. Hanya dialah gunung batuku, tempat keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalau kita berbicara mengenai kota, komunitas, di situ banyak umat Tuhan berkumpul. Anda akan mendapat satu tanda heran di kota itu, tanda heran yang lain. Kalau Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan sungguh ketenangan hidup kita dalam dunia. Bapak Ibu, sementara kita dipercayakan untuk jadi worship leader, kita dipercayakan untuk melayani doa puasa, kita dipercayakan untuk melayani worship Bapak Ibu, Tuhan sedang menganggap Anda. Tuhan sedang memberi satu pekerjaan buat Anda. Ini butuh sama, ujung-ujungnya ketenangan untuk melayani. Hanya dekat Allah saja itu tenang. Dari ayat yang ke-6, mungkin dia. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Berharaplah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, mencari Tuhan. Ini harapan setiap orang yang ingin dia menjadi berkat, berharap sama Tuhan, sebab di sana adalah janji-janji yang pasti dari Tuhan.
janji-janji yang tidak akan, kalau hari ini Tuhan bilang berkat ini turun kepada ibu, tetap buat pada ibu, tidak akan lagi kepada. Kalau hari ini berkat turun kepada ibu Devi, tetap kepada ibu Devi. Kalau hari ini berkat turun kepada Bapak Ohe, tetap kepada Bapak Ohe, tidak akan, karena Tuhan memberitakan berkat-berkatnya bagi kita. Sebab kita tenang di dalam hadirat Tuhan, kita mencari Tuhan. Ketenangan dapat membuat kita kuat dalam hadirat Tuhan. Sebagai manusia kadang-kadang kita tidak terima hal-hal yang sangat mengganggu dalam diri kita. Kita membalas pukul-memukul, membalas dari parang saya dengan parang. Tetapi ini butuh ketenangan. Minta petunjuk dari Tuhan. Dan Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Bukan kekuatan yang kita memiliki barang ke kiri kanan, tetapi kekuatan yang daripada Tuhan adalah kita datang sama Dia dengan doa dan penyembahan, membawa segala hal ke dalam tangan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana caranya pemasukan bisa mendapatkan berkat itu? Berkatnya ada di ayat yang ke-9. Mari berjumlah. Percaya kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan bagi kita. Puji nama Tuhan. Tuhan tempat perlindungan yang ada di dunia ini. Memang kita tahu bahwa tempat perlindungan, tempat mengadu adalah TNI, Polri, bagi RW yang tak punya masalah sama. Tetapi satu-satunya yang penolong adalah Tuhan perlindungan. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Mazmur Daud dia tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya perlindungan bagi kita. Dan dimanapun kita berada, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan menolong, Tuhan akan melihat. Salah satu berkat yang disediakan bagi Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Bapa dan mau dekat dengannya adalah hidup tenang. Kita tahu bahwa hari-hari ini ketenangan adalah sesuatu yang sangat sulit. Memang sangat sulit ketenangan ini. Terkadang kita diperhadapkan dengan berbagai masalah cobaan, terkadang kita diperhadapkan dengan berbagai masalah keuangan, terkadang kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, entah itu motor rusak, entah itu mobil rusak. Tetapi butuh ketenangan untuk menyelesaikan persoalan. Ketenangan bagi kita harus mengundang Yesus di dalam hati kita. Ketenangan harus mengundang Yesus dalam doa-doa kita, supaya Tuhan bisa melewati persoalan ini di dalam kita. Ketenangan akan membawa kita. Mengapa kita harus memiliki ketenangan? Karena ketenangan memampukan kita untuk berdoa. Coba kita lihat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jangan emosi ketika ada problem, jangan emosi ketika ada kehilangan benda yang berharga bagimu. Jangan emosi ketika ada di sana diganggu oleh orang mabuk, jangan emosi, butuh ketenangan. Dalam nama Yesus, biar kita tidak tahu Tuhan jamah orang ini. Dia mengganggu saya, dia mencuri barang saya, dia menganiaya saya. Tenang lalu berdoa dan menang. Hal-hal ini yang bisa membawa kita kuat. Ketenangan sangat susah diperoleh kecuali orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ketenangan ada di dalam dirinya. Orang yang tenang adalah orang yang dapat mempercayai Tuhan sebagai gunung batu. Gunung batu berbicara tentang tempat persembunyian yang aman, yang kokoh. Orang yang percaya, orang yang tenang adalah orang-orang yang mempercayai Tuhan sebagai keselamatan. Tempat yang bebas daripada segala hal.
keselamatan. Engkau selamat karena Tuhan tuntun, engkau kuat karena Tuhan tuntun, engkau bekerja, keselamatan di tempat pekerjaan Anda dimanapun, karena itu adalah Tuhan yang bisa menjaga, yang bisa menolong. Orang yang tenang adalah orang yang dapat mempercayai Tuhan sebagai kota dan tempat yang menyulitkan bagi musuh untuk menyerang Anda. Bapak Ibu, musuhnya adalah iblis. Kota benteng itu berarti kota itu adalah pribadi daripada Tuhan. Musuh tidak akan datang ketika Anda benar-benar di dalam Tuhan. Musuh akan jauh. Tiap malam saya berdoa, Tuhan radius 100 meter dari halaman rumahku tidak ada masalah yang akan datang. Kemarin siang, pas jarak 100 meter ada orang mabuk namanya Victor. Dia datang, dia mengamuk. Dari bawahnya dia mengamuk, bisa tak kayak gua, dia sembunyi ke jalan Tuhan. Saya masuk, Tuhan, terima kasih dengan doa yang Tuhan bilang ini. Radius 100 meter dari jarak rumah saya ini orang mabuk, dia bergerak 2 kaki saja dia banyak. Ini membutuhkan ketenangan di dalam Yesus. Ini udah semua keluar, anak-anak keluar, Bapak bagaimana? Jangan. Dia tidak jalan mau dengan hati. Ini dia bilang suka yang sekarang. Kalau yang dulu, kau siapa? Kau siapa? Pada putus memberikan pataan. Tuhan sangat baik, kita memproses hingga kita menjadi berkat bagi orang. Jangan takut ada masalah. Kita tahu bahwa Tuhan pasti menolong kita keluar dari hal. Ketenangan, ambil waktu dalam Tuhan yang Tuhan. Kembali dia bilang, itu juga doa saya ya Tuhan. Tapi halaman ini lagi 100 meter tidak ada orang yang akan bangun. Kalau mau berdoa berdiri pun, kembali dia orang yang bangun tidak boleh berjalan. Tapi dua kata saya keluar dari sembunyi dia motor di bawah. Tuhan yang mau pulang. Ini luar biasa. Ini ketenangan yang kita raih di dalam Yesus. Jangan ada takut. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ketenangan bisa membawa kita kuat. Walaupun ada badai, walaupun ada persoalan, ketenangan kita bisa membawa keputusan yang luar biasa. Wow, itu masalah. Bunyi sekali tapi kau bisa keluar sebagai pemenang. Ya, siapa kalau bukan Tuhan yang tolong saya? Bapak Ibu, jangan cepat buru-buru untuk mengambil keputusan kalau ketika ada persoalan. Ketenangan ini membawa kita keluar tenang dan lihat Tuhan dalam Yesus. Kalau ibu bersaksi, saya pernah di dalam gereja Bapak Tukai kesana kasih keluar dari dalam gereja. Ini memang benar. Kadang-kadang saya banyak hari ini. Tetapi Tuhan bilang kemana dia bilang Sukayo. Sekarang engkau ada bersama-sama dengan saya. Kau tak keluar ibu, tapi sekarang engkau yang mau duluan masuk sekarang dalam Tuhan. Jadi cara Tuhan memang produk orang kita tidak tahu. Banyak cara Tuhan untuk menolong, untuk memberkati kita. Sangat banyak. Oleh sebab itu hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala masalah, atau nyala persoalan, ketenangan di dalam Yesus Kristus bagi Tuhan yang menolong Anda, Tuhan yang menjaga Anda, kemanapun Anda pergi. Setelah ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, hal apakah yang dia peroleh daripada Tuhan kita Yesus Kristus? Ini maksud Daud. Ketika dia serahkan sepenuhnya ke dalam tanganmu, tetapi hal apakah yang dia peroleh daripada Tuhan? Ayat 12 lihat. Dia mendapat berkat. Kita baca bersama. Tetapi raja akan bersukacita di jalan Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan mendapat menurut orang yang memberkati kita akan disumpah. Dalam nama Yesus. Di Alkitab saya menulis begini ayat yang ke-12. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar bahwa kuasa dari Allah asalnya. Ini ayat yang ke-12 di dalam Alkitab saya. Mungkin dia bisa tenang kalau melihat orang.
Puji nama Tuhan. Daud yang mendapatkan 2 berkat. Saya berkatnya, satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah. Bapak Ibu dengar, kuasa dari Allah. Apa benar? 2 hal. Ketika Daud dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia sungguh-sungguh ada dalam hadirat Tuhan, dia memuji, menyembah. Tuhan berfirman, 2 hal yang engkau terima dari saya ketika engkau ada dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, orang yang tenang adalah orang yang dapat mempercayai Tuhan sebagai kemuliaan, bukan kehancuran, bukan kegagalan. Kemuliaan Tuhan. Orang yang tenang adalah orang yang dapat mempercayai Tuhan sebagai perlindungan, tempat yang dapat melindungi. Kemanapun Anda pergi adalah perlindungan Tuhan selalu ada. Orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang tidak dapat hidup tenang di dalam Tuhan, berarti mereka lah yang benar-benar menganggap Tuhan sebagai juru selamat. Mereka yang benar-benar menganggap Tuhan sebagai perlindungan. Bapak Ibu, tadi di awal saya katakan bahwa di mana hartamu berada itu pasti tidak tenang hatimu juga. Itu sendiri, lihat siapa datang? Bapak itu yang buka-buka saya. Oh, dia bilang, siapa? Karena firman katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pada saat dia begitu, tiba-tiba dia tampil, saya pernah dengar Tuhan yang datang orang. Ketenangan ini adalah ketenangan yang daripada Yesus Kristus yang sementara dibicarakan, bukan ketenangan daripada orang-orang beragama. Kemarin kita punya BTN, saya luar biasa tidak masuk ke politik, tetapi mereka tanya, Pak, bagaimana Pak terima? Dia bilang, aku di Tuhan. Ini berkat dari Tuhan yang disediakan. Dia bilang bahwa ini kemenangan tertunda. Luar biasa betul. Itulah salah satu hamba Tuhan yang dipakai. Ketenangan dapat membuat kita kuat, sangat kuat. Karena kita tahu bahwa Yesus ada di pihak saya. Kita tahu bahwa Yesus ada untuk menolong saya. Kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya yang mampu membawa saya keluar dari berbagai macam cobaan, berbagai macam keuangan, berbagai macam hal. Masalah pun, tapi kita tenang, datang sama Tuhan. Engkau pasti kuat. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Saya ulang di musik, saya nyanyi satu pujian. Dan yang begini mengatakan hanya dekat Allah saja, aku tenang. Hanya dia
Terima kasih buat firman yang sudah mengajarkan kami tidak akan goyah. Kami tidak akan mundur. Tetapi Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Puji Tuhan, sebelum ibu menerima kue ini, ibu pernah lihat di bawahnya ada kue di sini tidak? Tidak pernah berpikir. Tuhan baik ya. Dan begini sebelum ibu terima ada satu ungkapan. Mereka yang menyediakan sendiri. Ya, shalom. Haleluya, luar biasa. Cita-cita. Tuhan Yesus baik. Amin. Terima kasih banyak untuk gembala dan semua jemaat. Saya tidak tahu kadang-kadang saya lupa atau bagaimana, tapi sampai sekarang anak-anak saya sudah tidak ucapin apa-apa buat saya. Mungkin mereka lagi siapkan surprise buat saya juga tidak tahu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya sudah masuk di usia ke-51. Amin. Hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Saya tidak minta banyak-banyak dari Tuhan. Tadi malam waktu jam 12 lewat, saya berdoa, saya juga tidak minta banyak-banyak dari Tuhan. Saya hanya minta Tuhan buat saya menjadi seorang wanita yang lebih tenang. Amin. Tuhan, buat saya sebagai seorang wanita yang lebih mampu menguasai diri dalam segala hal. Dan buat saya sebagai seorang wanita yang bisa diteladani, bukan hanya di rumah, tapi juga di tempat-tempat saya melayani. Itu saja yang saya minta dari Tuhan sebagai hadiah buat saya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak dan Mama Gembala, untuk semua hamba Tuhan dan jemaat buat kasihnya untuk saya. Tuhan Yesus memberkati. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. baik, itu yang berulang tahun. Luar biasa ibu mereka tetap kuat di dalam pelayanan Tuhan. Amin. Baik, kita akan berdoa buat ibu yang hari ini Berusia 51 tahun, bahwa dengan kasih Yesus Kristus, Bapak bisa bawa dalam dua ulang tahun. Dan semuanya sekaligus. Sayang. Bapak Tuhan mari berkatilah hidupku. Mari kita angkat tangan semua. Kita berdoa untuk ibu. Biarlah Tuhan dengan segala kasih karunia-Nya terus menyertai ibu. Kita angkat tangan kita. Sedikit apa sikap apa. Oh dia apa sikap kata dia sikap apa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab kasih setia, kebaikan dan kemurahan-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Dan istimewa hamba kekasih-Mu Tuhan. Engkau telah menyertai dia sampai pada saat ini. Dia bertambah usia menjadi 51 tahun. Engkau berfirman bahwa tidak ada seorang pun dapat memanjangkan satu asa dari umurnya atau usianya, kalau bukan Engkau yang mengerjakan. Kami percaya apa yang dia alami adalah sebuah kasih karunia-Mu, adalah sebuah perbuatan besar atas hidupnya. Jika 51 tahun Engkau bersama dengan dia, kami percaya langkah-langkah selanjutnya dalam kehidupan Allah yang tidak berubah halus
sampai sekarang tidak pernah berubah, itu akan terus menyertainya dalam setiap pelayanannya, dalam setiap langkah kehidupannya. Tuhan berkati pribadinya, segala usaha pekerjaan tangannya Tuhan Engkau berkati, rumah tangga anak-anaknya Tuhan Engkau berkati. Kami minta semua ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Buatlah pelayanan semakin hari semakin luar biasa dalam kekuatan-Mu. Allah Roh Kudus, dia milik kepunyaan-Mu. Cengkram dia dalam kuasa-Mu, cengkram dia dalam hadirat-Mu selalu. Tuhan, terima kasih. Biarlah dia menjadi orang yang menjadi pribadi dan dapat membangun jemaat ini bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami memberkatinya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kehidupannya, keberhasilan akan datang daripada Tuhan. Ini doa dan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur serta memberkatinya. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari jemaat bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Dan kita akan mendeklarasikan perjanjian raja-raja. 1, 2, 3. Tuhan akan membesar kapasitas. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Segala masa dan kemuliaan akan menjadi bagianku. Apa yang bisa membikinkanku. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Aku akan membinakan bangsa-bangsa. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pemberontakan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Dalam nama Yesus, firman jadi daging, impian jadi kenyataan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal.
boleh mengalami Tuhan, kami boleh mengalami kebaikan Tuhan, kami boleh mengalami kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang telah disampaikan baik di ibadah raya maupun di gereja anak. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, maturkan firman itu di hati kami masing-masing dan berikan kami kekuatan. Kami bukan sekedar pendengar, tapi kami pelaku-pelaku firman Tuhan, agar dari hidup kami menghasilkan dan membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Bapa. Kembalikan urapan-Mu atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan semakin membukakan rahasia-rahasia baru dari surga. Tuhan berkaya dengan hal-hal dari surga untuk menjadikan kami orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bawa pergumulan gereja dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga lepas keluarga, Tuhan berkati. Apapun pergumulan mereka Tuhan, Engkau sendiri menolong. Kami berdoa Tuhan, kembalikan hati suami kepada istri, Tuhan kembalikan hati istri kepada suami, Tuhan kembalikan hati anak-anak kepada orang tua, Tuhan kembalikan hati orang tua kepada anak-anak Tuhan. Segala celah yang terbuka sehingga menjadi akses iblis untuk mengganggu pemulihan dalam rumah tangga terjadi, keharmonisan dalam rumah tangga terjadi, kebersamaan dalam rumah tangga terjadi. Kami sampaikan, kami gagalkan di dalam nama Yesus. Kuasa Allah menaungi setiap keluarga di tempat ini Bapak. Pergumulan untuk membangun gedung gereja juga kami berdoa. Kami tidak tahu dari mana uang itu, tapi kami tahu kami punya Allah yang kaya. Kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang hebat. Kalau sudah waktunya bagi Tuhan untuk kami membangun, Tuhan akan membongkar semua pintu-pintu berkat dengan cara Tuhan, dan berkat Allah akan mengalir. Tidak ada yang akan menghalangi kalau sudah waktu Tuhan bagi kami membangun. Terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih, kami memberkati Bapak Gembala, Mama Gembala. Secara khusus kami menopang kesehatan Mama Gembala. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bilur Tuhan menyembuhkan hamba-Mu. Tuhan Engkau penjunan yang ajaib. Tuhan Engkau penenun yang ajaib. Tuhan menenun kembali bagian-bagian tubuh yang mungkin mengalami gangguan, bagian urat-urat yang mengalami gangguan, bagian tulang yang mengalami gangguan. Tuhan perbaiki kembali Tuhan. Tenun kembali Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara. Kami berdoa memberkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri kabinet bersatu. Kami berdoa untuk semua gubernur, wakil gubernur yang sudah terpilih sampai kepada yang terendah. Kami memberkati mereka dengan roh takut akan Tuhan. Kami memberkati mereka dengan hikmat yang luar biasa dari Tuhan untuk mengatur bangsa ini Bapak. Dan hari ini kami berdoa secara khusus untuk kota kami Jayapura, tanah kami Papua, di mana hari ini Tuhan kedua hamba-Mu akan mendaftar diri kembali untuk masuk dalam pemilihan ulang Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan ambil kendali semuanya Tuhan. Semua yang bukan dari Tuhan enyah dalam nama Yesus. Dan Allah yang memimpin perjalanan hamba-hamba-Mu. Siapapun yang Tuhan berkenan untuk mengangkat, tidak ada satu orang pun yang bisa menurunkannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Sebentar kami mau pulang. Kami berdoa Tuhan seperti Engkau menyertai kami datang ke baik-Mu. Penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang sama menjadi bagian kami saat kami kembali ke rumah kami. Perlindungan darah Tuhan yang sama meluputkan kami dari semua mara bahaya kecelakaan maut sekalipun. Perlindungan darah Tuhan yang sama meluputkan kami dari semua rancangan jahat orang yang mau dibangun bagi hidup kami dalam perjalanan kami pulang. Dan apa yang kami terima di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah baik-Mu, biar kami membawa pulang itu Tuhan. Kami menjadi pemberita-pemberita Injil bagi keluarga kami yang tidak beribadah pagi ini, bagi keluarga-keluarga kami yang tidak datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami pulang membawa berita sukacita ini bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami kepada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus, memampukan kita tetap setia mengiring Tuhan, tetap setia untuk berjuang menyenangkan hati Tuhan,
sampai Tuhan datang mendapati kita sebagai hamba yang setia, dipanggil masuk dalam kerajaan yang kekal, menikmati persekutuan dengan anak domba Allah di dalam kerajaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami di siang hari ini. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan